Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unik banget. Sebuah paradoks dari salah satu game strategi paling legendaris. Kita akan bedah tuntas satu unit yang bisa dibilang paling nggak guna. Tapi di saat yang sama, justru jadi yang paling penting di Age of Empires 2. Coba deh, kalau ditanya unit apa sih yang paling penting di Age of Empires tuh? Mungkin yang langsung kepikiran di kepala kalian itu Paladin ya? Atau Trebuchet yang bisa ngancurin kastil dari jauh? Siap-siap kaget ya, karena jawabannya bukan itu. Unit terpenting ini sama sekali nggak bisa nyerang, nggak bisa bangun-bangun, dan nggak bisa kerja. Betul, kontribusinya buat ekonomi atau militer itu nol besar. Aneh kan? Nah, inilah yang kita sebut paradoks kerajaan. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Unit yang kita omongin ini adalah Sang Raja. Di mode permainan Regicide, yang artinya aja udah pembunuhan raja, tugas utamanya cuma satu, bertahan hidup. Kalau raja kalian mati, ya udah detik itu juga kalian kalah. Nggak peduli pasukan kalian segede apa atau kerajaan kalian semakmur apa. Coba kita lihat statistiknya. Hit points-nya cuma 75. Tipis banget. Armor buat serangan jarak dekat dan panah sama-sama nol. Bener-bener rapuh. Tapi, tunggu dulu. Lihat kecepatannya. 1,32. Ini lebih kenceng doh dari kavaleri pengintai standar loh. Jangkauan pandangnya juga luas, sampai 6 kotak. Dan yang paling krusial, dia nggak bisa di-convert sama monk musuh, jadi nggak bakal bisa diculik. Nah, dengan statistik kayak gitu, apa gunanya raja di awal-awal permainan? Disinilah letak kejeniusan desainnya. Para pemain pro justru manfaatin raja ini sebagai pengintai di menit-menit awal. Sebuah strategi berisiko tinggi, tapi kalau berhasil, untungnya gede banget. Kalau kita jejerin langsung sama kavaleri pengintai, keunikannya jadi kelihatan jelas. Meskipun nggak bisa nyerang sama sekali, raja ini larinya lebih kencang dan matanya lebih awas. Ini bikin dia jadi scout dadakan yang efektif banget buat nemuin sumber daya dan intip-intip wilayah sekitar. Jadi, strategi pembukaan di mode Regicide itu biasanya gini. Pertama, langsung aja keliling-keliling pakai raja. Kedua, cari tambang emas, batu, atau relik yang penting. Ketiga, ini wajib, jauhi bahaya kayak town center atau kastil musuh. Nah, kalau tugasnya udah kelar, buru-buru masukin raja ke kastil biar aman. Perannya langsung berubah, dari yang tadinya penjelajah berisiko tinggi, jadi aset berharga yang harus dilindungi mati-matian. Oke, kita geser sedikit dari gameplay ke soal penampilan. Age of Empires 2 itu detailnya juara banget loh. Dan ini kelihatan banget dari desain raja yang dibuat beda-beda untuk setiap kelompok peradaban. Keren! Coba lihat deh macam-macamnya. Ada raja Eropa yang pakai jubah bulu mewah. Terus ada model Mesoamerika yang terinspirasi dari standar perang Aztec yang megah. Raja Asia Timur pakai mahkota Miangguan khas Tiongkok. Sampai Raja Afrika yang gayanya kayak seorang negus dari Ethiopia. Masing-masing dapat sentuhan budaya yang otentik. Nah, sekarang bagian yang seru nih. Kita bakal bongkar beberapa rahasia, bug aneh, dan fakta-fakta sejarah menarik di balik unit raja ini. Misalnya, coba deh perhatiin lagi model Raja Aztec. Hiasan kepalanya yang keren banget itu, kira-kira beneran akurat nggak ya secara sejarah? Jawabannya enggak juga. Hiasan itu sebenarnya adalah standar pertempuran yang namanya Quetzalcoatlpanecayotl. Para prajurit elit Aztec dulu memakainya di punggung bukan di kepala. Yah, ini salah satu kebebasan kreatif yang menarik dari para developernya. Fakta seru lainnya, sebutan raja atau king itu sebenarnya kurang pas loh buat semua peradaban di game. Banyak yang punya sebutan penguasa sendiri, kayak tsar, khan, atau sultan. Jadi, kata yang lebih universal dan lebih akurat sebenarnya ya monarki atau penguasa. Angka 1 ini ada ceritanya. Percaya nggak? Dulu karena ada bug, raja itu sebenarnya bisa ngasih 1 poin damage per detik. Kecil banget sih, tapi tetap aja dia bisa nyerang. Untungnya bug aneh ini akhirnya diperbaiki di Definitive Edition. Ngomong-ngomong soal Definitive Edition, ada satu fitur tambahan yang ngebantu banget. Tombol shortcut buat menuju raja. Ini nunjukin betapa pentingnya unit ini di mode Regicide. Saking pentingnya sampai dibikinin tombol khusus biar kita bisa nemuin dia dengan cepat di tengah kekacauan perang. Kalian pernah nggak sih nggak sengaja nge-delete unit yang penting? Nah, buat raja itu bisa berarti kekalahan instan. Makanya developernya nambahin fitur hapus aman. Kalau kalian coba hapus raja kalian sendiri, bakal muncul pesan konfirmasi. Ini kayak jaring pengaman biar nggak kalah cuma gara-gara salah pencet. Dan masih ada lagi trivia serunya.
Ada mod resmi yang ngeganti raja jadi ratu loh. Terus, coba perhatiin deh. Hampir semua varian raja itu digambarin agak tambun, kecuali model Mesoamerika. Dan beberapa peradaban, kayak Khmer, bisa menyembunyiin raja mereka di dalam rumah biasa. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin gamenya jadi kaya banget. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulan, kenapa sih unit yang secara fungsi bisa dibilang nggak berguna ini justru jadi salah satu desain unit terbaik dalam game? Kuncinya ada di sini. Raja itu bukan petarung atau pekerja. Dia adalah sebuah katalis. Keberadaannya itu yang menciptakan gaya permainan yang unik dan super tegang, mirip kayak misi pengawalan VIP atau peran raja di papan catur. Seluruh strategi kita jadi berputar di sekeliling dia. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Apakah unit dengan desain terbaik itu unit yang paling kuat serangannya? Atau justru unit yang mampu menciptakan pilihan-pilihan strategis yang paling menarik? Sang Raja dari Age of Empires 2 sepertinya membuktikan bahwa jawabannya adalah yang kedua. Gimana menurut kalian? Sekian dulu pembahasan kita, terima kasih sudah menyimak.